Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, pagi ini kita akan belajar matematika. Tetap semangat ya, meskipun belajarnya dari rumah. Nah, kali ini Ustazah akan memperlihatkan sebuah gambar. Tunggu ya. Nah, ini dia gambarnya. Tahu kan anak-anak, ini apa? Ya, ini adalah sebuah pizza. Tentunya anak-anak pernah makan pizza ya. Nah, waktu kita makan pizza dan makannya juga bareng-bareng ataupun sendiri, biasanya kita akan potong-potong. Nah, potong-potongnya misalnya jadi 2 bagian, 3, 4, dan seterusnya. Nah, contohnya ini. Pizza ini kita akan potong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kita potong. Seret. Nah, menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian menyatakan setengahnya atau 1/2. Karena dipotong menjadi 2, keseluruhannya kan 2. Nah, yang sebelah kiri dinyatakan dengan 1/2. Yang sebelah kanan juga 1/2. Oke, untuk contoh selanjutnya yaitu pizza yang dipotong menjadi beberapa bagian. Yuk kita hitung bersama-sama. Ada berapa sih potongan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata ada 8 potong pizza. Ada 8 bagian. Nah, karena ada 8 bagian, misalkan kita akan memakannya atau ada yang sudah makan. Nah, ini tadi contohnya. Karena ada 8 bagian dan sudah diambil 1, yang Ustazah kasih anak panah itu menunjukkan 1 bagian dari keseluruhan. Keseluruhannya yaitu 8. Berarti yang Ustazah kasih anak panah itu nilainya 1/8. 1 bagian dari keseluruhan. Nah, itulah yang dinamakan pecahan. Kita menuliskan pecahan dengan cara menulis di bagian atas dan di bagian bawah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A/B. A/B ini sebagai simbol saja ya, untuk memudahkan dalam penulisannya. Dengan A disebut pembilang dan B disebut dengan penyebut. Contohnya, 1/2. Angka 1 disebut pembilang atau yang letaknya di bagian atas. Angka 2 disebut dengan penyebut yang letaknya di bawah. Yang dibatasi dengan tanda per. Ini tanda per. 1/2. Angka 1 disebut pembilang, angka 2 disebut penyebut. Contoh lainnya, 3/5. Angka 3 disebut pembilang, angka 5 disebut penyebut. Oke anak-anak, sampai di sini paham? Nah, silakan untuk catatan ini anak-anak catat di buku tulis kalian masing-masing ya. Oke, contoh lain.
pizza yang dipotong 8 bagian tadi, misalkan kita ambil 2 potong. Misalkan kita ambil 2 potong, yang Ustazah anak panah itu maksudnya yang kita ambil ya. Jadi kita menuliskannya 2/8. 2 yang kita ambil, 8 itu keseluruhannya. Nah, angka 2 ini disebut dengan pembilang, dan angka 8 disebut sebagai penyebut. Oke anak-anak, sampai sini paham? Insya Allah nanti waktu latihan bisa mengerjakannya ya. Oke, kita lanjut. Contoh lainnya. Misalkan ini ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, salah satu bagiannya itu ada yang diarsir. Nah, bagian yang diarsir ini bernilai 1/6. Karena yang diarsir itu hanya 1 dan semua bagian itu ada 6, maka menuliskannya 1/6. Contoh selanjutnya, lingkaran ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang diarsir ada 2, maka dinyatakan sebagai 2/5. 2 yang diarsir dari 5 keseluruhan. Contoh selanjutnya, ada 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang diarsir ada 3, maka dinyatakan dengan 3 bagian yang diarsir dari keseluruhan, yaitu 8. Ditulisnya 3/8. Begitu juga untuk istilahnya 3/8. 3 itu disebut sebagai pembilang dan 8 disebut sebagai penyebut. Oke, anak-anak bisa membedakan antara pembilang dan penyebut, letak ataupun posisinya di atas ataupun di bawah. Ingat ya, kalau pembilang itu letaknya di atas, penyebut letaknya di bawah. Oke, alhamdulillah materinya untuk hari ini sudah selesai. Selanjutnya, untuk latihannya supaya anak-anak lebih paham, silakan mengerjakan soal latihan pertama yang ada di buku paket halaman 3. Nah, yang dikerjakan nomor 1 dan 2 saja. Silakan tulis jawabannya. Boleh langsung di buku paket, boleh juga di buku tulis. Kemudian dikirim ke Ustazah ya. Oke anak-anak, semoga dimudahkan. Sekian dari Ustazah. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.